Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 8 DPR RI yang meminta pemerintah agar melibatkan pihak swasta dalam memperbarui serta memvalidasi DTKS hingga ke pelosok daerah supaya penyaluran bansos dapat tepat sasaran. Pemerintah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai acuan menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, dana bansos yang disalurkan masih banyak yang belum tepat sasaran. Salah satunya disebabkan masih banyaknya persoalan data masyarakat dalam DTKS. Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kemensos memperbaiki DTKS secara aktif dan reguler. John Kennedy mengatakan, DTKS menjadi faktor penting dalam pendistribusian bantuan sosial yang tepat sasaran, sehingga Kemensos seharusnya memvalidasi DTKS secara berkala dan sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah bisa saja melibatkan pihak swasta untuk membantu memperbarui dan memvalidasi DTKS hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia agar lebih objektif dan akurat. Ada pihak-pihak yang memang sudah tidak pantas untuk menerima bantuan, tetapi tetap menerima bantuan. Tetapi di sisi lain ada pihak-pihak masyarakat yang betul-betul harus menerima bantuan tapi nggak dapat. Karena apa? Tidak tercantum di DTKS. Untuk pendataan itu kita serahkan aja ke outsourcing, ya, kepada pihak swasta. Ya, sebenarnya nggak sulit juga kan. Ya, setiap desa, berapa desa sih di Indonesia ini, berapa kelurahan di Indonesia ini, berapa kecamatan di Indonesia, kemudian naik gitu kan ya. Mungkin lebih cepat, lebih efektif. John Kennedy menambahkan, Kemensos harus menjalin sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyaluran bansos, terutama pemerintah daerah hingga tingkat desa, sehingga bisa mengawasi pemberian bansos yang tepat sasaran. Aditya dan Ridwan, TVR. Pemirsa, kita beralih ke Komisi 6 DPR RI yang meminta Menteri Investasi untuk membangun kembali komunikasi dengan warga Pulau Rempang agar penyelesaian konflik di Pulau Rempang dapat segera terselesaikan. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia segera turun menemui warga Pulau Rempang untuk mendengarkan aspirasi perihal rencana pengosongan lahan. Andre Rosiade mengatakan, melalui Menteri Investasi, pemerintah sebaiknya membangun kembali komunikasi dengan warga Pulau Rempang. Selain untuk mendengarkan aspirasi, pemerintah diharapkan dapat memberi informasi yang utuh kepada warga Pulau Rempang terkait kompensasi yang telah disiapkan pemerintah untuk warga Rempang. Menurutnya, penolakan warga terhadap proyek tersebut terjadi akibat misinformasi, sehingga menimbulkan keresahan dan kemarahan warga Rempang yang berujung bentrok dengan aparat keamanan. Ada penolakan dari masyarakat, padahal di satu sisi pemerintah berharap investasi ini bisa jalan karena ini tambahnya luar biasa. Jadi menurut saya ada hal yang kurang dilakukan pemerintah. Makanya apakah itu sosialisasi atau apa? Nah, makanya kita sama dengan Presiden, Komisi 6 meminta Pak Menteri Investasi segera turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, menangkap aspirasi masyarakat dan bisa menyelesaikan kegelisahan yang ada di masyarakat. Karena sekali lagi investasi itu kita butuhkan, tapi jangan sampai masyarakat menjadi korban terhadap investasi. Karena investasi itu diharuskan bisa menguntungkan masyarakat dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Harapannya kan seperti itu.
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku telah ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang. Bahlil menyebut komunikasi dan sosialisasi yang tidak berjalan lancar menjadi salah satu penyebab munculnya ketegangan antara warga dengan aparat. Panji dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyoroti manfaat dari tradisi robo-robo. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam rangka menarik minat wisatawan, Komisi 5 DPR RI menilai acara seperti lomba sampan dan seni budaya lainnya dapat dikombinasikan dengan tradisi robo-robo. Anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menyoroti manfaat dari tradisi robo-robo, baik dalam konteks pelestarian budaya maupun dalam mendukung UMKM serta perputaran ekonomi. Syarif Abdullah Al-Qadri mengungkapkan tradisi ini perlu dilestarikan karena tidak semua daerah atau wilayah melaksanakannya dengan semangat seperti yang terlihat di Kalbar, khususnya di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah. Menurutnya, acara seperti lomba sampan dan seni budaya lainnya dapat dikomunikasikan dengan tradisi robo-robo untuk menarik minat wisatawan. Ia memaparkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam mengembangkan wisata di Kalbar, karena perputaran uang dari aktivitas wisata dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia berharap agar inovasi dan dukungan dari pemerintah daerah dapat membawa Kalbar sebagai destinasi wisata yang lebih menonjol. Saya kira sangat positif. Pertama, melestarikan budaya. Yang kedua, tentu dengan ini akan tumbuh UMKM, juga ada perputaran ekonomi di sini. Maka ini saya kira dikemas nantinya secara baik, tentu akan menarik. Ya, di antaranya sekarang ada lomba sampan, kemudian juga mungkin dikemas dengan kegiatan-kegiatan perlombaan yang lain atau seni budaya yang lain yang bisa dikombinasikan menjadi satu di dalam suatu kegiatan seperti ini. Tentu ini salah satu juga untuk daya tarik, apalagi Kakap ini dengan lokasinya cukup baik, ya. Tinggal bagaimana penatanya ke depan. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Trihandoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengatasi persoalan BBM subsidi tidak tepat sasaran, Komisi 7 DPR RI berharap BPH Migas dapat mengawasi dan merubah sistem penyaluran distribusi BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi. Pemerintah melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menyatakan kuota subsidi BBM, listrik, dan gas LPG 3 kg akan habis sebelum akhir tahun. Artinya terjadi potensi over kuota. Anggota Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah bertindak cepat menangani penyalahgunaan konsumsi BBM bersubsidi dan gas LPG 3 kg
dengan merevisi Perpres tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Bambang Hermanto mengkritisi selama data yang dipakai untuk alokasi kuota dengan kondisi real di lapangan berbeda, masalah overquota subsidi akan terus terjadi. Begitu juga dengan mekanisme distribusi gas LPG 3 kg. Untuk itu, BPH Migas harus mengawasi dan merubah sistem penyaluran distribusi BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi. Alokasi LPG 3 kg untuk setiap KK itu adalah 3 tabung. Tapi faktanya ternyata di lapangan bahwa per KK per rumah itu bisa menggunakan 5-6 tabung per bulannya. Karena ada saluran distribusi dari mulai pangkalan itu bisa menjual kepada pengguna langsung. Ya, tapi juga pangkalan bisa menjual kepada pengecer. Saluran distribusi yang seperti ini yang menyebabkan adanya disparitas harga. Untuk tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp209,9 triliun. Terdiri dari Rp139,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp70,5 triliun untuk subsidi listrik. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka melindungi pelaku UMKM produk lokal, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengatur tentang ketentuan perdagangan melalui elektronik dalam revisi Permendak nomor 50 tahun 2020. Tren belanja online dan semakin banyaknya social commerce yang menawarkan harga murah, terutama saat live shopping, menjadi ancaman besar bagi para pelaku UMKM. Untuk mengatasi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI mendesak Menteri Perdagangan segera menyelesaikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik. Intan Fauji menyampaikan, para pelaku e-commerce yang menjual produk impor dengan harga sangat murah telah menyulitkan pelaku UMKM produk lokal dan kalah bersaing. Untuk itu, Permendak tentang ketentuan perdagangan melalui elektronik yang sedang dalam proses revisi, para pelaku social commerce harus diwajibkan memiliki izin usaha, izin barang masuk, dan membayar pajak. Platform social commerce tidak boleh sekaligus menjadi produsen. Tentu kita bisa pahami kalau dia sebagai produsen kemudian social commerce juga bertindak sebagai marketing dan sebagainya, tentu ini akan berdampak kepada harga dan lain-lain yang lain. Kemudian juga dibatasi bahwa nilai yang masuk dari barang import itu $100. Jangan sampai kemudian misalnya hanya jepit buatan Cina mereka bisa jual Rp1.000, ini kan lahannya UMKM. Di sisi lain, Intan Fauzi meminta para pelaku UMKM di dalam negeri lebih meningkatkan kualitas produk yang dijual dan memiliki kreativitas dan inovasi untuk melakukan promosi produk secara digital sehingga bisa bersaing dengan produk-produk impor. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar acara Parlemen Remaja yang dimulai pada tanggal 11 hingga 16 September yang lalu. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota.
Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, seperti yang sudah kami sampaikan tadi terkait dengan program Parlemen Remaja, ini merupakan ajang untuk mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik tanah air. Betul sekali Alfat, dan pada tahun ini di 2023, gelaran Parlemen Remaja mengambil tema Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, serta Masyarakat Aman. Dan DPR RI berharap dengan adanya kegiatan Parlemen Remaja ini dapat memasyarakat peran dan fungsi DPR RI serta memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Tentu untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah rangkum dalam segmen editorial parlemen berikut ini untuk Anda. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar acara Parlemen Remaja yang dimulai pada tanggal 11 hingga 16 September 2023. Program Parlemen Remaja merupakan ajang untuk mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik tanah air, khususnya dari sudut pandang lembaga legislatif DPR RI. Secara tidak langsung, program ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk memaksimalkan bonus demografi di Indonesia, yaitu tercetaknya generasi unggul yang produktif dan berwawasan politik. Tahun ini ada 9.996 akun yang mendaftar untuk menjadi peserta Parlemen Remaja. Setelah proses seleksi, terpilih 134 siswa-siswi yang berasal dari 80 daerah pemilihan di Indonesia. Gelaran Parlemen Remaja tahun 2023 mengambil tema Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, serta Masyarakat Aman. Tema itu berkaitan dengan upaya edukasi hukum kepada remaja. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, generasi remaja perlu lebih mengenal hukum, sehingga di masa depan dapat tercipta lingkungan masyarakat yang lebih taat aturan. Sekarang ini remaja ini sangat banyak tantangan-tantangan dalam lingkungan, dalam sekolah dan lain sebagainya yang seringkali remaja ini berbenturan dengan masalah-masalah hukum. Mereka ada untuk menjadikan hukum itu sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Melihat dinamika dan kebutuhan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka DPR RI mengajak siswa-siswi berperan serta dalam simulasi proses pembentukan kebijakan terkait hukum pidana. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, turut menjadi narasumber untuk menjelaskan substansi Undang-Undang KUHP baru, di mana di dalamnya termuat paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang mengedepankan perlindungan korban kejahatan.
dengan paradigma yang baru, yaitu korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sehingga kekhawatiran masyarakat bahwa KUHP kita akan menjadi KUHP yang eksesif, yang represif, yang mudah mengkriminalisasi, jika kemudian diimplementasikan dengan nafas paradigma baru yang ada di buku 1, kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi kuncinya tetap ada di sosialisasi. Sejumlah rangkaian kegiatan harus dilalui para peserta parlemen remaja, mulai dari simulasi rapat hingga merasakan aksi kunjungan kerja khas anggota dewan. Tahapan kegiatan itu dilakukan dengan tujuan para generasi muda memahami lika-liku anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejumlah anggota dewan pun menyambut positif kegiatan parlemen remaja. Kegiatan ini dinilai efektif untuk memasyarakatkan peran dan fungsi DPR serta memberikan pemahaman proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Harapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini, langsung disimulasikan bagaimana bersidang, mereka tahulah lebih persis, lebih tahu, lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan parlemen. Kita bicara kemiskinan, pendidikan, tentang apapun Indonesia, kenyataannya harus melalui jalur politik. Harus ini yang mereka pahami. Tentu kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Saya sih berharap ini bisa lebih besar lagi, karena tadi kan ada 134 peserta ya, sementara yang mendaftar juga puluhan ribu. Artinya di sana ada antusias mereka yang juga harus kita berikan peluang ke depannya. Di Senayan, Jakarta, para peserta parlemen remaja dibekali pengalaman simulasi sidang DPR hingga rapat paripurna. Parlemen remaja ini diharapkan dapat mengajarkan pentingnya berdemokrasi di Indonesia. Hal itu sejalan dengan peringatan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September. Tim Liputan TVRI Parlemen melaporkan. Ya Elisa, ada rencana bermain jeep nggak dalam waktu dekat ini? Wah gimana ya, pengen coba sih. Kalau Alfat pernah main jeep? Pernah dong Elisa, karena memang bermain jeep ini seru sih Elisa. Di samping kita tuh harus berpegangan kuat, kalau enggak itu kita bisa mental ya dari jeep tersebut. Dan juga aktivitas seru yang bermain jeep ini bisa memacu adrenalin. Oke, kalau ngomongin adrenalin sebenarnya masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Bukan hanya jeep aja, tapi ada mungkin parasailing, mungkin berselancar, sama aktivitas lain tentunya Alfat ya. Skateboard ada nggak ya? Kira-kira ada nggak ya? Iya, kita intip ya. Dalam segmen intip setelah ini pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga,
Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, Elisa dan juga pemirsa, jika kita menghabiskan waktu weekend nih, rata-rata mungkin orang bepergian ke daerah-daerah yang santai, yang sejuk, yang sunyi ya, untuk setelah lepas dari pekerjaan sehari-hari dari Senin sampai Jumat. Namun ada juga ini orang-orang yang suka bermain dengan adrenalin atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memacu adrenalin ya, Elisa. Seperti misalkan bermain roller coaster, kemudian manjat tebing ya, manjat tebing, kemudian juga ada main skateboard juga bisa. Iya, bisa termasuk itu juga. Ya. Tapi memang banyak sekali aktivitas, karena kalau kita mau menantang adrenalin ini, itu bisa meningkatkan hormon bahagia katanya. Bisa meningkatkan kesehatan mental juga, apalagi benar tadi kata Alfat, udah penat banget dari Senin sampai Jumat mungkin ngantor, ya nggak sih? Jadi permainan ekstrim itu juga ternyata ada manfaatnya ya, Lisa. Ada, mau dilihat. Betul. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan aktivitas ekstrim yang dapat memicu adrenalin pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa di sini yang suka melakukan kegiatan ekstrim? Kalau kamu salah satunya, ada info menarik nih buat kamu. Pasalnya, melakukan aktivitas yang dapat memicu adrenalin ternyata memiliki manfaat loh. Bisa meningkatkan rasa puas dan senang, meredakan stres, bisa juga meningkatkan keterampilan kita, bahkan memperkuat kesehatan mental. Jadi, tidak ada salahnya sesekali melakukan aktivitas seru yang memicu adrenalin. Apalagi kalau sedang berlibur dan melepas penat ya. Nah, berikut beberapa aktivitas seru dan memicu adrenalin yang bisa jadi referensi kamu. Bermain jeep atau off-road. Aktivitas seru yang satu ini tentu bisa memacu adrenalin kamu. Melintasi medan yang kasar di alam terbuka tentu jadi momen seru sekaligus mendebarkan. Bukan hanya pengemudi yang harus lihai melalui trek yang sulit dan beragam, penumpang lain di dalam jeep juga harus berpegangan kuat nih pemirsa. Oh iya nih, para pecinta off-roading juga sering melakukannya dengan berkelompok. Selain semakin seru, ternyata kegiatan ini bisa menjadi momen membangun hubungan sosial dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Mendaki gunung. Mendaki gunung terlebih dengan rute yang menantang tentu menjadi aktivitas yang bisa memicu adrenalin. Selain meningkatkan kebugaran karena melibatkan aktivitas fisik yang intens, ternyata mendaki gunung juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kenapa tidak? Karena dengan mendaki, kita bisa mengembangkan keterampilan navigasi, survival, dan memperluas pengetahuan tentang alam. Apalagi, Indonesia terkenal dengan banyak gunung yang menarik untuk didaki, pemirsa. Yuk dicoba! Skydiving dan bungee jumping adalah dua aktivitas ekstrim yang seringkali memicu adrenalin. Keduanya sama-sama aktivitas melompat dari ketinggian. Bedanya, skydiving terjun bebas dari pesawat udara atau balon udara dengan menggunakan parasut, sedangkan bungee jumping melompat dari ketinggian dengan seutas tali karet yang diikatkan ke tubuh kita. Kedua aktivitas ekstrim ini memberikan pengalaman mendebarkan yang dapat meningkatkan perasaan puas, kepercayaan diri, dan meredakan stres, tetapi juga ada risikonya. Jadi, harus dipastikan ya,
Melakukan aktivitas ini dengan instruktur yang berpengalaman, menggunakan peralatan yang aman, dan mengikuti pedoman keselamatan yang ketat. Bermain wahana ekstrim. Memicu adrenalin dengan bermain wahana ekstrim sepertinya banyak menjadi pilihan ya. Kita hanya perlu mengunjungi taman hiburan dengan wahana ekstrim seperti roller coaster dengan kecepatan tinggi, wahana air yang curam, wahana berputar, dan masih banyak lagi. Selain menjadi hiburan yang menantang adrenalin, bermain wahana ekstrim juga bisa menjadi pengalaman seru dengan orang terdekat. Masih banyak aktivitas lain yang memicu adrenalin dan dapat pemirsa coba. Aktivitas air seperti rafting, berselancar, dan parasailing. Selain itu, bermain paintball, ataupun sekedar bermain video game bersama teman ternyata bisa memicu hormon endorfin yang bisa membuat kita bahagia loh. Sekian informasi untuk kali ini. Pastikan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatan ketika melakukan aktivitas ekstrim ya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 18 September 2023. Ya pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 11 DPR RI yang mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Sedangkan di siang harinya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI rapat panja pembahasan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Nusantara. Juga tentunya masih ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa, masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya, yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.